Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Wati di channel Suwati Mika, channel edukasi. Kali ini anak-anak kelas 6 akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menyebutkan manfaat hidup rukun melalui diagram dengan benar. Siswa mampu menuliskan contoh pengalaman hidup rukun dalam hidup sehari-hari. Siswa mampu menyebutkan pola lantai dengan benar. Apakah kalian tahu mengapa pelangi terlihat indah? Pelangi terlihat indah karena warnanya yang berbeda-beda. Hidup akan lebih indah jika kita rukun walaupun berbeda-beda. Ini adalah gambar masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan. Anak-anak, bacalah teks buku siswa yang ada di halaman 9. Setelah kamu membacanya, maka kamu bisa membuat pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui. Kamu bisa menuliskan pertanyaan seperti ini. Dengan kalimat apa? Kita bisa bertanya, apa perbedaan yang ada? Jawabannya, misalnya perbedaan soal agama. Jika perbedaan soal agama, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyikapinya? Menyikapi perbedaan agama dengan cara kita harus menghormati orang yang beragama lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan toleransi kepada umat agama lain. Yang ketiga, manfaat hidup rukun. Nah, hidup rukun itu memiliki banyak manfaat anak-anak. Salah satunya, dengan hidup rukun maka kita akan memiliki banyak teman. Terus kehidupan pun akan berjalan dengan damai, nyaman, tentram. Kemudian, dengan hidup rukun maka kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Coba ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal kamu. Kamu bisa menuliskannya tentang perbedaan yang ada di sekolah atau lingkungan tempat tinggal, atau tentang kegiatan yang dilakukan bersama secara rukun. Terus kamu bisa ceritakan tentang sikapmu atau keluargamu terhadap perbedaan yang ada. Dan satu lagi, manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa memperhatikan tayangan gambar berikut ini sebagai bahan untuk menceritakan pengalaman kamu. Nah, anak-anak, kamu bisa menceritakan pengalaman kamu soal kerja bakti membersihkan kelas. Mungkin bisa juga kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Bisa juga kamu ceritakan tentang pengalaman kamu dalam mempersiapkan lomba Agustusan bersama warga sekitar. Dan juga kamu bisa menceritakan soal kerja bakti membangun rumah. Nah, sudah ada gambaran kan sekarang? Silakan dibuat ceritanya. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya melalui tarian.
Tarian daerah Indonesia ini banyak yang menyerukan persatuan. Contohnya adalah tari Lego-Lego, yang merupakan tarian adat dari Nusa Tenggara Timur. Sekarang simaklah teks bacaan tari Lego-Lego dari Nusa Tenggara Timur. Lalu diskusikan bersama kelompokmu bagaimana melakukan tari Lego-Lego itu. Suatu tarian ada yang dilakukan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Berikut adalah contoh tarian yang dilakukan secara perorangan. Tari Gambir Anom dari Jawa Tengah. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tari Legong dari Bali. Tari Gambyong dari Jawa Tengah. Berikut tari yang dilakukan secara berpasangan. 1. Tari Serampang 12 dari Melayu. 2. Tari Golek Menak dari Yogyakarta. Yang ketiga, tari Zapin dari Melayu. Berikut tari yang dilakukan secara berkelompok. Tari Saman dari Aceh. Tari Kecak dari Bali. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Tari Bedoyo Ketawang dari Yogyakarta. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Inilah yang disebut dengan pola lantai. Jadi, pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari yang berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ada beberapa jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Yang kedua, pola lantai diagonal. Dan yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Ini penari membentuk garis vertikal atau garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal atau lurus adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai yang kedua adalah pola lantai diagonal. Dalam pola lantai diagonal ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau menyudut ke kiri. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai melengkung adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung ini penari membentuk garis lingkaran. Pada tari rakyat dan tari tradisional biasanya menggunakan pola melengkung ini. Pola melengkung memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung adalah tari Mak Badong, Toraja, Sulawesi Selatan. Tari Randai, Sumatera Barat.
Nah, sampai di sini sudah paham kan tentang pola lantai tarian? Oke, sekarang kamu bisa mengidentifikasi pola lantai pada tarian yang ada di daerahmu. Silakan kamu tulis secara rinci. Tarian yang dilakukan secara berkelompok membutuhkan suatu kekompakan. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah dan menarik. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yang pertama, manfaat hidup rukun adalah memiliki banyak teman, hidup tenteram, aman, damai, dan bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Yang kedua, jenis pola lantai antara lain pola lantai vertikal, diagonal, dan garis melengkung. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.